Ditjen Imigrasi NIA meringkus sebuah komplotan medis ilegal di Taichung. Tersangka utama adalah seorang warga Vietnam bermargasia yang menyiarkan penyuntikan selulit secara langsung di Facebook. Ia juga membantu pembesaran payudara dan bokong. Di TKP disita obat bius, botox, jarum anti selulit dan asam hyaluronat yang tidak diketahui sumbernya. Tersangka utamanya adalah PMA Vietnam pekerja pabrik. 一个3000，一个3000打这个是打哪里？打这个下巴的。那你打胸部的呢？打胸部的呢？胸部这个是胸部的。 Dalam investigasi, NIA mendapatkan tersangka belajar teknik kecantikan medis secara otodidak melalui YouTube dan memasukkan bahan dari Vietnam. Ia berkomplotan dengan 4 PMA Vietnam lainnya menjadi dokter kecantikan ilegal di Plaza Asia Tenggara di Taichung dengan menyediakan layanan medis invasif dengan imbaran berkisar ribuan hingga puluhan ribu untuk setiap operasi. Biro Kesihatan mengingatkan bahawa sumber obat dan lingkungan dokter ilegal tidak kondusif dan risiko operasi sangat tinggi yang mungkin membahayakan keselamatan jiwa. 要避免因为那个注射来路不明的液体，或是一些器械消毒不全啊，或是一些技术它可能比较拙劣的这些风险的话，比较容易会导致严重危害身体健康与安全。 Kasus ini telah diselidiki Kejaksaan Daerah Taichung. Tersangka Xie bersama 4 komplotannya telah melanggar UU Kedokteran Pasal 28 dengan melakukan pelayanan medis tanpa mendapatkan kualifikasi dokter. Mereka akan menghadapi tuntutan penjara 6 bulan hingga 5 tahun atau membayar denda sebesar 300,000 hingga 1,5 juta dolar Taiwan. Komite Urusan Luar Negeri Senat Amerika Serikat mengesahkan UU Kebijakan Taiwan baru yang dianggap sebagai restrukturisasi kebijakan AS terhadap Taiwan secara komprehensif setelah UU Hubungan Taiwan tahun 1979. Hal ini memengaruhi hubungan Tiongkok-AS dan mengetuk saraf sensitif Tiongkok sehingga mereka menentang hal ini dengan tegas. WAS menegaskan kembali bahawa kebijakan terhadap Taiwan tidak berubah dan tetap memegang prinsip satu Tiongkok. The Biden administration, we have deepened our partnership with Taiwan. We'll continue to do so with effective diplomatic, economic, and military support. And we appreciate the strong bipartisan support for Taiwan that we're seeing in Congress and that we're seeing across the country. Kebijakan ini ditafsirkan sebagai upaya mendukung Taiwan, tetapi di sisi lain juga bermaksud menekan Tiongkok. Meskipun pakar berpendapat hal ini tidak akan mengarahkan pada krisis di Selat Taiwan, tetapi juga mewakili persaingan kedua negara adidaya ini telah memasuki tahap persaingan hukum yang melibatkan Taiwan, yang akan mendesak Tiongkok merevisi UU anti pemisahan atau bahkan membuat UU penyatuan. 就是说，中国大陆会不会推出一个更积极的立法？就是过去一直传言的，包括统一法或者是基本法之类的。 Selain mengharuskan AS memberikan pembiayaan militer gratis kepada Taiwan dengan waktu tahun 2027 yang merupakan periode berisiko tinggi invasi PKC ke Taiwan, pakar menafsirkan kebijakan ini berarti AS tidak akan mengirimkan pasukan untuk membantu Taiwan. Pada saat yang sama, Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Uzbekistan pada tanggal 15. Selain mengapresiasi sikap netral Tiongkok dalam perang Ukraina, Putin juga menegaskan prinsip satu Tiongkok pada masalah Taiwan dan mengutuk tindakan provokatif AS di Selat Taiwan. Sejak Lebanon mengalami krisis ekonomi, pemerintahnya telah membekukan uang nasabah. Pada tanggal 14, seorang wanita memimpin kelompok radikal menyerbu masuk ke sebuah bank di Beirut dengan pistol mainan. Kelompok ini terakhir mengambil uang senilai 13,000 dolar Amerika dan sedikit mata uang lokal dan kabur sebelum polisi tiba. Setelah kejadian, wanita ini mengaku bahwa adiknya yang menderita kanker tidak punya waktu lagi dan dia hampir menjual ginjal untuk mengumpulkan biaya pengobatan. Pemboboran bank adalah upayanya yang terakhir untuk mengambil uang yang dibekukan. عندي شيء اخسره يعني انا وصلنا للاخير من يومين رحت عند المدير وترجيته قلت له انا اختي عم بتموت ما بقى معها وقت من بعد ما منني 100 تمنينه قال لي انه بيقدر يعطينا. Seluruh proses perampokan disiarkan langsung di internet. Asosiasi Hak Nasabah maju sebagai penanggung jawab insiden ini dan mendapat dukungan serta solidaritas dari masyarakat umum, sementara Hafiz menjadi pahlawan media sosial. Pembekuan tabungan masyarakat selama 3 tahun ditambah devaluasi mata uang sebesar 90% membuat masyarakat Lebanon semakin menderita. Sebulan yang lalu juga terdapat seorang pria yang merampok bank untuk menarik uang guna mengobati ayahnya. Ia tertangkap tapi kemudian dibebaskan setelah bank membatalkan gugatan.